Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Buat kawan-kawanku yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh. Oke kawanku, seperti biasa pada video ini kita akan membahas mengenai perkembangan atau kabar terbaru mengenai Pi Network. Seperti biasa, untuk yang pertama kali kita akan cek terlebih dahulu untuk postingan atau pembaruan, apakah ada updatean dari akun resmi dari Pi Network, yaitu Pi Core Team ya kawan-kawanku semua. Oke, kita sudah masuk ke dalam akun resmi dari Pi Network, yaitu @picoreteam. Dan ternyata di sini itu masih belum ada pembaruan-pembaruan terkait berita dari Pi Network sendiri ya kawan-kawanku semua. Tapi tenang saja karena saya sudah merangkum berita-berita atau kabar terbaru dari para pioners ya kawan-kawanku semua. Tapi sebelum itu kita akan cek terlebih dahulu untuk harga dari Pi Network saat ini. Kita akan langsung masuk ke dalam coineco.com. Oke kawanku, kita sudah masuk ke dalam coineco.com. Dan ternyata harga untuk Pi Network semakin menurun. Harga untuk Pi Network saat ini adalah Rp9.759. Dan Pi Network saat ini mengalami penurunan sekitar 1,6% ya kawan-kawanku semua. Dan untuk kedudukannya atau peringkatnya, Pi Network menduduki peringkat ke-37. Kita langsung masuk ke dalam candle atau grafik daripada Pi Network saat ini. Dan untuk grafik dari Pi Network ini, kalau kita simpulkan dari tanggal 15 Juni pukul 8 sampai saat ini itu Pi Network mengalami penurunan ya kawan-kawanku. Tapi tenang saja karena penurunan dari Pi Network ini masih terbilang stabil ya kawan-kawanku. Sekali lagi saya ingatkan buat kawan-kawanku semua, jika kalian ingin melakukan open buy pada Pi Network, saya sarankan untuk hari ini atau mulai sekarang ya kawan-kawanku semua, karena dari sini itu harga Pi Network itu masih sangat-sangat worth it untuk dibeli kawan-kawanku semua. Oke. Kita akan lanjut mengenai berita pembaruan. Kita langsung saja ke X, sumber informasi terpercaya dan insya Allah akurat. Oke kawan-kawanku semua, kita sudah masuk ke dalam X ya kawan-kawanku. Buat kawan-kawanku yang belum follow, boleh juga kalian follow akun dari Ruang Informasi. Oke, untuk berita yang pertama datang dari Satoshi Nakamoto ya kawan-kawanku semua. Tapi sebelum itu saya mengucapkan selamat datang kembali di channel Ruang Informasi. Ruang di mana info seputar cryptocurrency terkini. Oke, lanjut kembali kepada topik ya kawan-kawanku semua. Di sini untuk postingan dari Satoshi Nakamoto yang pertama ya kawan-kawanku. Kita langsung saja bacakan. Sebelum Pi Network, saya adalah penganut Bitcoin yang sangat fanatik. Bitcoin adalah cinta pertama saya, raja yang tak terbantahkan, dan saya benar-benar percaya tidak ada yang bisa menandinginya. Namun kemudian, saya menemukan Pi Network, dan karena penasaran, saya mendalami white papernya. Apa yang saya temukan benar-benar revolusioner. Visi untuk mata uang kripto yang inklusif dan mudah diakses. Mekanismenya konsensus yang inovatif dan peta jalan atau roadmap yang jelas untuk masa depan yang terdesentralisasi beresonansi dengan saya dengan cara yang tidak saya duga sejak hari-hari awal saya bersama Bitcoin. Pi Network tidak mencoba menggantikan Bitcoin. Ia membangun sesuatu yang berbeda, sesuatu untuk orang biasa. Ini bukan tentang adopsi yang meluas dan memberdayakan semua orang. Bukan hanya mereka yang memiliki rig penambangan besar atau kantong tebal. Semakin banyak yang saya pelajari, semakin saya melihat Pi Network sebagai proyek inovatif dengan potensi yang sangat besar. Seperti bagaimana saya memandang Bitcoin saat pertama kali menarik imajinasi saya. Jadi, meskipun Bitcoin akan selalu memiliki tempat khusus, Pi Network telah mengukir tempatnya sendiri yang unik di hati kripto saya. Saya benar-benar percaya bahwa ia membuka jalan bagi evolusi mata uang digital berikutnya. Jadi ya, hitunglah saya untuk
Pi Network sepenuhnya. Oke kawan-kawanku, jadi itu merupakan postingan dari Satoshi Nakamoto ya kawan-kawanku, yang artinya dia itu sangat-sangat tertarik kepada Pi Network ya kawan-kawanku semua. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah postingannya, jadi Satoshi Nakamoto itu dulu Bitcoin itu adalah penarik hatinya atau pemikat hatinya, dan setelah ada Pi Network itu menurut dia itu sebuah revolusi bagi Bitcoin saat ini ya kawan-kawanku semua. Ini merupakan sebuah afirmasi yang bagus ya buat kita semua para pioners ya kawan-kawanku semua. Oke, lanjut mengenai berita selanjutnya datang dari Satoshi Nakamoto ya kawan-kawanku semua. Dan ini sepertinya membahas mengenai P2Day 2025 kawan-kawanku semua. Siapa dari kawan-kawanku semua ini yang sudah ada berita apa atau ada pergerakan apa dari Pi Network pada tanggal 28 Juni ini kawan-kawanku semua? Jadi hari tersebut merupakan hari P2Day tahun 2025 kawan-kawanku. Oke, langsung saja kita bacakan. Menjelang P2Day 2025, penting untuk mengakui pencapaian monumental tim inti dan 2 kuartal pertama tahun ini. Peluncuran Open Mainnet parsial pada tanggal 20 Februari merupakan langkah strategis yang jitu, membuktikan kelayakan Pi di bursa eksternal sambil mengelola stabilitas jaringan dengan cermat. Meskipun harga awal sekitar 0,6 dolar mungkin tampak sederhana bagi sebagian orang, harga tersebut berhasil mengurangi risiko narasi, nilai nol, dan membangun keberadaan pasar yang mendasar. Sebuah langkah penting yang sering diabaikan dalam siklus promosi. Pendekatan terukur ini menyoroti fokus tim inti pada keberlanjutan jangka panjang daripada spekulasi jangka pendek. Untuk lebih jauhnya lagi, dedikasi mereka yang tak kenal lelah terhadap validasi KYC dan migrasi mainnet yang mendorong kita melewati 19 juta pelopor yang telah melakukan KYC dan lebih dari 10 juta yang telah bermigrasi merupakan keajaiban logistik. Basis pengguna yang besar dan terverifikasi ini merupakan aset terkuat untuk Pi Network yang menyediakan fondasi yang tak tertandingi untuk ekonomi yang benar-benar terdesentralisasi dan tangguh. Penekanan pada pertumbuhan yang digerakkan oleh komunitas dan jaringan yang aman dan patuh membedakan Pi dari banyak proyek yang tidak stabil. Oke kawan-kawan, jadi untuk Pi Network ini itu kalau dibandingkan dengan proyek-proyek yang lain itu justru malah jauh lebih unggul ya kawan-kawanku semua, karena proyek-proyek lain itu mungkin terdengar kurang stabil gitu kawan-kawanku semua. Oke, kita lanjut. Pengumuman dana Ventura senilai 100 juta dolar dan ekosistem dApps yang sedang berkembang sama pentingnya. Komitmen untuk mendorong inovasi pengembang dan memperluas utilitas dunia nyata melampaui sekedar mata uang kripto. Inilah yang akan mendorong adopsi massal. Hal ini menunjukkan visi yang jelas untuk ekosistem yang saling terhubung dan fungsional, bukan sekedar token. Menantikan P2Day pada tanggal 28 Juni, saya optimis karena beberapa alasan utama. Meskipun lonjakan harga yang drastis tidak mungkin menjadi fokus utama, saya mengantisipasi integrasi dApps baru yang lebih mendalam ke mainnet. Mungkin dengan jalur yang lebih jelas untuk keterlibatan pengguna dan pertukaran nilai dalam ekosistem. Kita mungkin melihat pembaruan pada fase pembukaan mainnet lebih lanjut dengan fokus pada peningkatan utilitas dan aksesibilitas. Ada juga kemungkinan besar kemitraan strategis baru diisyaratkan atau bahkan diumumkan, memanfaatkan basis pengguna kami yang luas. Tim inti secara konsisten telah menyampaikan peta jalan mereka dengan kecepatan yang metodis, dan P2Day 2025 kemungkinan akan memperkuat komitmen mereka terhadap masa depan yang aman dan digerakkan oleh utilitas yang dibangun secara mantap menuju jaringan yang sepenuhnya terbuka dan dinamis. Perjalanannya panjang, tetapi fondasi yang dibangun pada Q1 atau Q2 tahun 2025 membuat saya sangat optimis. Oke kawan-kawan, itu merupakan sebuah postingan dari Satoshi Nakamoto ya kawan-kawanku semua. Jadi ini
hari yang sangat-sangat kita nantikan atau hari yang kita tunggu-tunggu ya kawan-kawanku semua. Semoga saja di tanggal 28 yang bertepatan dengan P2 Day, atau semoga saja P2 Day tahun 2025 ini menjadikan Pi Network jauh lebih baik lagi ke depannya ya kawan-kawanku semua. Oke, itu merupakan video yang dapat saya sampaikan. Jika kawan-kawanku semua suka terhadap video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan tentunya dapat memberikan informasi mengenai Pi Network terbaru. Jangan lupa kalian komen-komen di bawah kolom komentar. Oke, itu merupakan informasi yang dapat saya berikan hari ini. Ruang informasi pamit undur diri. Salam petir.